Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dengan membahas teori sastra pada bab semesta dan sastrawan. Sastrawan dengan alam semesta. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nurlaili Isabella selaku moderator pada diskusi kali ini, dan rekan-rekan saya Rahmania Eka Fadila, Lutfi Wulandari, dan Putri Wahyu Muntias. Pada diskusi kali ini kita akan membahas dua subbab, di antaranya yang pertama hubungan sastrawan dan alam semesta, serta sastrawan dan panca indera. Sebelumnya, hakikat dari hubungan sastrawan dengan alam semesta ialah tentang kemampuan manusia yang dilahirkan dengan sangat terbatas. Lalu dalam hubungan antar manusia, komunikasi dilakukan dua arah. Sedangkan hubungan manusia dengan dunia luar dirinya, ia berkomunikasi secara sepihak. Lalu hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pemikiran dan perenungan. Dalam menanggapi alam semesta, manusia juga mengakui hal-hal yang mengenai alam semesta tersebut. Lalu, hasil proses dari mengakui terhadap sesuatu tersebut disebut ide atau pengetahuan. Baik, untuk subbab selanjutnya akan disampaikan lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya. Hubungan sastrawan dan alam semesta. Semua karya manusia disusun dan tercipta berkat ide yang didapatkan dari alam semesta. Sastrawan akan menyampaikan apa yang berhasil diindra, ditanggapi, diingat, dan ditafsir, difantasikannya melalui bahasa. Sastrawan memperlakukan kenyataan dan dunia berdasar tiga cara. Yang pertama, manipulatif, di mana kenyataan yang diindra sastrawan dijadikan bahan karya sastra dengan cara dimanipulasi melalui meniru, memperbaiki, menambah atau menggabung-gabungkan kenyataan yang ada untuk dimasukkan ke dalam karya sastranya. Yang kedua, artifisial, di mana kenyataan yang dijadikan bahan karya sastra itu dibuat secara tidak alami atau dibuat-buat. Yang ketiga, interpretatif, di mana kenyataan yang ada ditafsirkan terlebih dahulu berdasarkan pandangan diri sastrawan itu sebelum dijadikan karya sastra. Indonesia, sebagai contoh, Indonesia pernah dikejutkan dengan berita kematian Marsinah pada 8 Mei 1933. Marsinah itu merupakan seorang buruh arloji yang dibunuh dengan sadis. Hingga kini kita belum tahu bagaimana kabar pengadilannya. Kenyataan ini kemudian dimanipulasikan dan ditafsirkan kembali oleh Sapardi Djoko Damono dalam bentuk puisinya, yakni Dongeng Marsinah. Dalam puisi itu, Sapardi secara artifisial menggambarkan perjalanan Marsinah di alam roh. Sapardi juga bercerita tentang tingkah laku malaikat melalui beberapa kalimat dalam bait puisinya. Dan selain itu, Sapardi bermaksud untuk menggambarkan betapa tidak adilnya hidup di dunia untuk orang yang seperti Marsinah. Selanjutnya, Sapardi juga sebelumnya telah menginterpretatif kenyataan ini terlebih dahulu berdasarkan pandangan diri sendiri sebelum menuangkannya ke dalam karya sastra. Saya akan membawakan materi yang berjudul 3 tahapan sikap manusia terhadap alam. Terdapat 3 tahapan sikap manusia terhadap alam. Yang pertama yaitu tahap mistis. Tahap mistis adalah sikap manusia yang merasa dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekelilingnya, seperti kekuasaan dewa, alam raya, atau kesuburan. Yang kedua yaitu tahap ontologis. Tahap ontologis adalah sikap manusia yang sudah merasa tidak terkepung oleh kekuasaan mistis, melainkan secara bebas meneliti segala ihwal untuk menyusun ajaran atau teori. Yang ketiga yaitu tahap fungsional. Tahap fungsional adalah sikap dan alam pikiran yang semakin nampak dalam manusia modern. Ia lebih mementingkan relasi dibandingkan distansi. Lalu dalam bidang sastra, hubungan
sastrawan dan semesta ada kaitannya dengan konsep Plato dan Aristoteles tentang kenyataan dan tiruan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ini kita akan membahas mengenai sastrawan dan panca indera. Ide yang disampaikan sastrawan tidak bisa dilepaskan dari apa yang telah dilihat, didengar, dirasakan, dan dicium. Contoh sastrawan yang pertama yaitu Ali Akbar Nafis yang menciptakan sebuah cerpen berjudul Pelamar yang muncul setelah Nafis melihat anak SMA yang mencari pekerjaan di tempatnya bekerja. Nah, sastrawan yang kedua yaitu Wildan Yatim menciptakan sebuah cerpen yaitu Kebun di Tanjung yang mengangkat sebuah ide ketika beliau lewat di kebun jagung. Nah, sastrawan yang ketiga yaitu Budi Dharma yang menciptakan sebuah novel berjudul Olenka yang banyak mencangkup unsur pengamatan di dalam novelnya. Dahulu, hampir semua sastrawan suka membaca sebelum menjadi seorang sastrawan. Nah, contohnya seperti Nafis dan Ajib Rosidi. Baik, di sini kita akan membahas mengenai contoh sastrawan dan panca indera. Jadi di sini ada 3 yang akan kami bahas. Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, dan yang terakhir penciuman. Untuk yang pertama, hasil dari apa yang didengar sastrawan dapat menghasilkan kata-kata konkret dan menimbulkan imaji pendengaran. Contohnya pada cerpen Robohnya Suroka milik A.A. Nafis, hal tersebut ditulis oleh A.A. Nafis ketika muncul ide saat mendengar cerita M. Syafi'i kepada bosnya tentang orang Indonesia yang masuk neraka karena malasnya. Terus ada juga cerpen Pemburu dan Serigala. Ide dari cerpen tersebut juga muncul ketika A.A. Nafis mendengar cerita Dahlan Jambek tentang keadaan Soekarno yang dirongrong oleh serigala dan sekitarnya. Lalu yang kedua ada panca indera penglihatan. Di sini dapat kita lihat dari puisi Bapak Wahyudi S dengan judul Penerbangan ke Sumbawa. Dapat kalian lihat, contohnya ada di buku pengantar Teosastra ini yang bisa kalian pinjam di perpustakaan Universitas Negeri Malang atau perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Yang selanjutnya juga ada panca indera penciuman, dan dapat kita lihat juga pada contoh puisi dari Bapak Wahyudi S dengan judul Awal April. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf.